Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, puji syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita saat ini. Sebelum memulai aktivitas kita untuk suatu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman-Nya sebagai panduan kita untuk menjalani hari kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, pemilik kehidupan kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhusus untuk hari baru yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan menjalani hari ini tanpa ragu karena keyakinan kami atas penyertaan Tuhan. Karena itu, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus untuk menjadikannya sebagai tuntunan bagi kami untuk menjalani seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Efesus pasal ketiga, ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita tentu pernah menyanyikan sebuah lagu sekolah minggu yang terkenal, yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Dalam lagu tersebut terdapat lirik yang menyebutkan, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lirik lagu sekolah minggu memang pada dasarnya selalu dirancang oleh penciptanya untuk mudah dipahami. Secara khusus, untuk dipahami oleh anak-anak. Sedapat mungkin, hanya dengan lirik yang sederhana, maka lagu dapat dipahami dengan baik oleh setiap orang. Khususnya apabila lagu diciptakan untuk anak-anak, yakni anak-anak sekolah minggu. Lagu Setinggi-tingginya Langit adalah upaya penulisnya untuk menggambarkan betapa kasih Allah sangatlah besar dan juga tidak mudah untuk diselami manusia. Demikian juga Paulus dalam Efesus 3 ayat 18 yang telah kita dengarkan tadi. Paulus berupaya agar setiap jemaat yang ia layani dapat memahami betapa besarnya kasih Kristus. Dalam teks Efesus 3, Paulus berdoa secara khusus bagi orang-orang di Efesus agar mereka dapat memperoleh pemahaman tentang kasih Kristus yang ia tahu bahwa hal itu sulit untuk dipahami manusia, sulit untuk diselami pikiran manusia, karena Kristus sungguh jauh melampaui akal manusia. Ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Efesus, sebenarnya Paulus telah memahami bahwa jemaat Efesus sudah memiliki pengenalan akan Kristus. Mereka sudah menjadi orang-orang percaya. Akan tetapi, Paulus tetap mendoakan mereka agar apa yang telah mereka percayai dapat mengakar di dalam hati jemaat Efesus, sebagaimana tertulis di dalam ayat yang ke-17. Dan ia juga berharap agar hal itu terus dapat dipahami setiap harinya. Itulah yang kita baca di ayat ke-18. Bapak, Ibu yang terkasih, kita tentu memahami sebagaimana sebuah tumbuhan sekalipun telah memiliki akar, namun tumbuhan harus terus disirami, diberi pupuk, dan dirawat sedemikian rupa agar ia terus bertumbuh setiap harinya. Demikian juga orang-orang percaya pada masa itu dan pada masa sekarang, yakni kita yang mendengarkan firman hari ini. Pemahaman akan kasih Allah harus terus dipelihara agar iman percaya kita tidak mudah goyah atau bahkan mati karena berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang seringkali sulit untuk kita mengerti. Hal yang menarik di sini adalah bahwa Paulus bukan hanya berpesan, melainkan Paulus berdoa untuk mereka.
Doa Paulus dalam teks ini juga menjadi pengingat bagi kita mengenai proses kita untuk memperoleh pemahaman akan kasih Kristus ketika Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-18, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus." Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Dalam hal ini, apabila diibaratkan sebagai pohon, maka Paulus memahami dengan baik bahwa proses pertumbuhan sebuah pohon yang sudah memiliki akar harus terus terjadi bersama-sama dengan bagian tumbuhan yang lainnya, yakni seperti ranting, daun yang ada di pohon tersebut, hingga kemudian pohon itu dapat menghasilkan buah. Dalam hal ini kita dapat memahami bahwa proses untuk bertumbuh hingga menghasilkan buah dapat terjadi dengan lebih baik jika beriringan dengan pertumbuhan bagian lainnya, yakni sesama orang-orang percaya yang lainnya. Kita memahami betul bahwa kita adalah satu tubuh, terdiri dari banyak anggota. Karenanya, akan lebih baik apabila kita bisa berhasil bertumbuh bersama-sama dengan anggota yang lainnya. Bertumbuh bersama-sama akan sangat menolong orang-orang Kristen untuk lebih mudah dalam memperoleh pemahaman akan kasih Allah. Komunitas Kristen adalah tempat yang baik untuk secara lebih efektif belajar memahami tentang Allah dan kasih-Nya. Di dalam persekutuan, terdapat berbagai cara untuk kita dapat memahami kasih Allah. Misalnya melalui orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berada dalam masa sulit di rumah, dalam pekerjaan, di kampus atau di sekolah, atau di berbagai tempat lainnya, bantuan dari orang-orang di sekitar kita seringkali membuat kita lebih mudah untuk menyadari pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Dapat juga dengan sebaliknya, ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita dalam masa sukarnya, pertolongan yang kita berikan akan membuat mereka merasakan kasih Allah melalui keberadaan kita. Karenanya, dalam kebersamaan, pemahaman akan kasih Kristus lebih mudah untuk dirasakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Paulus telah berdoa kepada Tuhan untuk memberikan pemahaman kasih Allah kepada jemaat di Efesus, marilah kita juga berdoa memohon kepada Tuhan untuk diberikan pemahaman yang terus lebih dalam setiap harinya, sambil berupaya penuh untuk membantu orang-orang di sekitar kita memiliki pemahaman yang serupa. Menjadi orang-orang yang penuh kasih untuk membantu orang lain memahami kasih Allah, dan bersyukur akan kasih Allah yang telah diberikan kepada kita yang tiada terselami akal manusia, baiklah hal itu menjadi respon kita pada hari ini dan seterusnya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Sungguh betapa lebarnya dan panjang dan tingginya kasih-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami. Ajarlah kami mampu untuk memahami kasih-Mu yang tidak terselami itu setiap harinya ya Tuhan. Biarlah setiap kali kami menghirup nafas kehidupan, demikian juga kami dapat menghidupi firman-Mu yang kudus. Seluruh pekerjaan dan kegiatan kami sepanjang hari ini, biarlah Engkau yang memimpin kami dan memampukan kami untuk menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam kekudusan dan perkenanan Tuhanlah kiranya kami hidup di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya diri kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan doa dan permohonan kami. Amin.